Halo semua, shalom. Halo, Jumpa lagi Pak. dengan saya Amos. Tadi udah. Jadi kali ini teman-teman Bible Talk kita punya konsep baru di mana kita mau ngobrolin sesuatu tentang yang lebih spesifik lah ya. Kayak jersey saya nih. Wes. Pada kesempatan ini kita ngobrolin yang merah-merah gitu ya. Mungkin ada klubnya yang suka merah-merah, saya sendiri yang suka merah-merah di Inggris sana gitu. Jadi kita ngobrolin tentang topik kita kali ini, kita ngobrolin di Bible Talk ini adalah tentang darah gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang menyaksikan hal ini juga bisa nanti nanya-nanya di kolom komentar gitu ya. Juga ikut nimbrung nanti ya, mungkin ini di tapping nanti kapan-kapan kita bisa tanya jawab juga nanti setelah sesinya selesai, Bapak Ibu bisa dengarkan. Jadi gimana dengan Ibu Esther dan Pak Prana, apa nih? Kalau kita ngobrolin di Alkitab kan ya gitulah, darah dari awal sampai akhir darah semua ya. Bertebaran di mana-mana tentang darah, memang topik tentang darah. Tapi kan kita mau seenggaknya dapat gitu ya dalam Bible Talk kita pada kali ini, apa sih sebenarnya gitu ya kalau orang Kristen dengar kata darah gitu ya, apalagi kayak ada beberapa orang kalau ngeliat darah gitu takut kan gitu ya, karena memang ya begitulah darah sifatnya bagaimana atau hubungannya dengan dunia kekristenan ini apa gitu. Gimana dari Pak Prana, ada sedikit dulu langsung? Ya, mengenai pertanyaan Pak Amos itu, kalau dengar kata darah, saya langsung nyambungnya karena kan saya orangnya suka makan nih. Saya langsung nyambungnya ke Lapu atau rumah makan Mata Karut. Wih, Ya kan, sehubungan dengan makanannya ya, saksang ada darahnya. udah ditanyain. Terus babi panggang karo tuh harus darahnya juga. Iya. Kalau gak ada darahnya tuh kayaknya kurang mantep gitu dimakannya. Itu kalau sehubungan dengan makanan. Tapi karena kita sekarang ini ngobrolin tentang Bible Talk, berarti mengenai Alkitab kan ya, memang di Alkitab ini baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru ini bertebaran kata-kata darah, mungkin lebih banyak lah. Di awal-awal pun mengenai peristiwa Kain membunuh Habel, itu pun ada kata darah saudaramu ngadu kepadaku kan kata Tuhan, gitu kan. Nah itu juga darah. Ya kalau menurut saya darah itu selalu berhubungan dengan kehidupan gitu, berarti darah itu bisa berbicara gitu Pak Amo. Ya. Segitu saja menurut saya mengenai darah. Mungkin Bu Esther bisa menambahkan. Dia lebih ke makanan. Ingat darah, ingat makanan. Kalau Pak Amos klub bola. Ingat darah, ingat lapo. Kalau dari saya, ingat darah ya, sebagai orang Kristen kan kita selalu ada namanya perjamuan kudus ya. Jadi ada perjamuan meminum darah Yesus gitu kan. Terus identik juga darah itu dengan nyawa. Jadi tidak berdarah ya tidak bernyawa. Jadi sama halnya kayak Pak Prana bilang tadi, ada kehidupan gitu ya. Terus kalau dibawakan dengan Indonesia, bendera kita merah putih ya. Merah artinya berani. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang berdarah, anak-anak yang berani gitu. Itu sekilas dari saya tentang darah. Ya memang banyak ngobrolin soal elemen tentang darah kan memang akan melambangkan ini itu ya. Memang mungkin yang pertama kita ngobrolin soal memang darah itu Tuhan bilang nyawa gitu ya. Kehidupan gitu ya, bahwa dalam satu makhluk hidup nyawanya itu di darahnya gitu ya. Itu memang bisa panjang lah, mungkin nanti bisa dijelaskan secara kedokteran atau gimana. Tapi maksud aku Alkitab sendiri kan banyak bukan menyiratkan lagi, malah benar-benar berfirman gitu ya. Misalnya dalam Kejadian 9 ayat 6 gitu ya. Apa namanya? Kalau kita buka nih, aku bisa buka nggak nih di sini nih? Kejadian, ada yang bisa nih, Kejadian 9 ayat 6. Kejadian 9 ayat 6 ya Pak Amos. Tunggu kita baca. Ya kan? Dia bilang, siapa yang menumpahkan darah manusia
darahnya akan tertumpah oleh manusia gitu ya. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ini udah jadi ketetapan supaya nanti kita bisa lihat ya teman-teman Bible Talk, dari awal tuh Tuhan udah tahu, bukan udah tahu, emang maha tahu, maksudnya dalam artian kita jadi ngerti gitu loh. Oh, dan tadi yang kayak Pak Prana bilang kan, pembunuhan pertama tadi sebenarnya agak sulit juga ya. Ada juga teolog yang mengatakan pembunuhan pertama itu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, mereka ngumpet kan, terus cuman pakai cawat dari daun lah, pokoknya dia ngerangkai, terus Tuhan bikinin dari kulit binatang kan. Nah itu ada orang bilang kan nggak mungkin, iya nggak mungkin itu binatang sini ya kulitnya ya, kulitnya aku pakai dulu ya. Ya pasti kan something happen ya, tapi nggak tahu juga caranya Tuhan. Mungkin tadi Pak Prana pembunuhan manusia. Iya ya, maksud aku dalam artian darah tercurah lah istilahnya begitu kan. Tapi kan emang nggak disebut, itu kan cuma secara tersirat. Kalau Pak Prana emang iya udah ketahuan banget, emang darahnya Habel ngomong gitu loh, tolong nih abang gua nih begini nih. Jadi benar-benar hakikat pada darah itu sendiri, Alkitab sendiri udah bilang gitu ya, Allah tuh sudah membuat kita sebagai menurut gambarnya sendiri gitu loh. Ya aku kurang tahu juga jadinya. Ntar pertanyaannya jadi, Tuhan punya darah dong gitu ya. Ya secara manusia, iya Yesus Kristus ya menumpahkan darahnya kan kepada kehidupan kita gitu ya. Dan juga kadang ada orang juga bilang kan, apakah Allah memperanakan gitu ya. Ya kalau misalnya kita lihat dari konteksnya Tuhan Yesus sendiri, ya Allah benar-benar memperanakan seseorang loh ya. Ya maksudnya dalam artian melalui Maria kan, tetapi bukan dengan cara yang seperti biasa, tetapi dengan naungan daripada Roh Kudus. Allah memang punya rencana di situ kan. Karena kita nanti ngobrolin terus nih, kenapa sih darah ini begitu begitu menjadi juga tadi kata Ibu Esther perjamuan gitu ya, perjamuan kudus. Kita tiap minggu, apalagi kalau kita ikutin di JKI The Way, kita tiap minggu tuh. Jadi seru nganggur terus. Tapi kita kalau Bapak Ibu dengerin apa kata Pase, itu yang kita percaya gitu ya, bahwa itulah darah perjanjian, darah yang membuat kita yang sekarang disucikan dan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan karena oleh darah Kristus gitu ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan Pak Amos, memang kan darah ini fungsinya kalau kita lihat dari perjanjian baru kan seperti tadi Bu Esther bilang, perjamuan kudus kan seperti merupakan sebagai bukti kita sudah ditebus melalui darah Yesus, pengorbanan Yesus. Nah di perjanjian lama pun ada beberapa loh fungsi darah di situ. Kalau pada saat dia itu diperciki, darah itu diperciki di altar, itu bisa sebagai tanda bahwasanya ini dinyatakan sebagai milik Tuhan. Kemudian juga darah itu juga dipakai untuk mengadakan perdamaian dan juga sebagai mengukuhkan ikatan. Juga darah pun di perjanjian lama itu bisa dipakai darah. Jadi banyak fungsinya juga seperti itu Pak Amos. Bukan hanya pada saat kita menerima pengorbanan Yesus Kristus darahnya mengalir, tapi di perjanjian lama pun darah itu juga digunakan gitu loh. Jadi kelop di perjanjian lama dipakai, perjanjian baru juga dipakai gitu Pak Amos. Tambahan dari saya. Iya, makanya kadang kalau aku ngobrolin soal Alkitab kan belajarnya itu kan kayak kita main satu game lah ya, sepak bola mungkin ya, sepak bola, balik lagi ke sepak bola ya. Jadi endorse. Tiap kali kita ngobrolin sesuatu pasti harus ada rule-nya ya kan, ada rule-nya. Kenapa itu jadi begini, kenapa begini, karena ada rule-nya gitu ya. Gitu ya. Kenapa darah ini menjadi, tadi kata Pak Prana, menjadi bagian dari berbagai cerita-cerita di Alkitab kan, karena memang ya maksud aku tadi pertama kalau kita lihat dari awal-awal kan tadi darah, ternyata itu nyawa gitu loh. Kenapa sekarang bisa dijadiin sebagai alat gitu ya, alat ya yang ngobrol-ngobrol juga tadi kita dari segi kata awal kan, nanti juga ada kan dama. Jadi kayak kata di Kisah Para Rasul tuh waktu kejadiannya Yudas Iskariot bunuh diri kan, itu darahnya itu mengalir kan di satu tanah, makanya disebut hakal dama itu dah. Nah dan juga lebih ke arah duit juga, uang, damin ya. Ya itu kata-kata
Jadi darah sama itu tuh dengan uang tuh selalu diasosiasikan jadi satu kan, jadi menjadi sesuatu hal. Ya tapi nanti kita bisa ke arah sana. Jadi awal-awal kita mau ngobrolin tentang ya ini loh, kenapa darah itu begitu berharganya di hadapan Tuhan. Ya dari yang aku tadi bilang dari Kejadian 9 ayat 6 ini, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Makanya mungkin pembunuhan-pembunuhan gitu ya. Ya kita tahu ya sekarang yang lagi ngetren kan. Gak enak ya. Ya kita tahu lah. Kita orang mungkin menyembunyikan gitu ya dengan sebegitu rupanya, tapi darahnya itu loh. Ya kemungkinan juga akhirnya. ya karena di sini benar-benar genap gitu loh. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Maksudnya jadi bakal ketahuan gitu. Jadi harus jadi kayak ya ini mengisyaratkan gitu loh. Karena lu udah membuat gambar manusia itu yang menurut gambarnya sendiri, menurut gambar Allah sendiri, you matiin gitu loh. Iya. Jadi Tuhan bilang ini jadi satu ketetapan nih. Kalau lu membunuh seseorang, lu bakal dibunuh lagi bakal ditumpahin juga darahnya gitu ya. Jadi harus ketahuan you yang ngelakuin gitu. Dan ya ajaib juga kita punya kasus yang lagi ya soal darah-darah inilah ya apa namanya. Ya kalau kita Bapak Ibu ngikutin ya, ada yang seru mungkin ngikutin persidangannya waktu ada yang ngangkat mayatnya apa gimana, itu serem dah ya. Bocor. Tapi bocor di mana, darahnya kemana-mana. Dan itu yang mau aku tekanin untuk awal-awal gitu ya, bahwa darah itu ya ini nyawanya gitu. Dan Tuhan bilang ini gambaran. Ya aku kurang tahu kalau apakah kita kan tahu dalam firman-Nya darah dan daging tidak termasuk dalam kerajaan Allah kan gitu kan. Tapi nanti konteksnya beda lagi. Ya. Silakan, ada lagi nggak yang bisa supaya kita bisa lebih fluid lagi nih, alirin lagi kemana tentang darah? Jadi kan tadi kenapa sangat berharga gitu ya darah itu, karena darah tuh berbicara tentang nyawa. Jadi ya memang setiap nyawa umat ciptaannya Tuhan itu ya memang kan kita ciptaan yang spesial kan, jadi memang sangat berharga gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dalam perjanjian lama, waktu mereka mempersembahkan korban, kan darah itu dipercikan di altar gitu ya. Dan itu sebagai persembahan, ucapan syukur orang-orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Walaupun memang nggak langsung melalui imam gitu ya. Jadi seperti tadi Pak Prana bilang, jadi fungsi dari darah itu sendiri, adakah itu sebagai ikatan, perdamaian, atau penebusan, memang banyak gitu. Tapi saya mau buka di yang 1 Samuel 14 gitu ya, tentang peperangan. Dikatakan di sini di ayat 31, dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan mereka, mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Nah ini yang ditentang Tuhan nih. Jadi dalam kondisi darah yang masih fresh gitu, diambil dari nyawa binatang itu, itu yang dilarang keras oleh perjanjian lama gitu. Tapi pada sisi lain atau konteks yang lain, darah itu bisa sebagai perjanjian atau sebagai penebusan. Karena perjanjian lama itu kan waktu kita contohkan Imam Eli, waktu anak-anaknya berbuat dosa gitu, lalu Imam Eli datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan gitu, memercikan darah. Jadi harus kontekstual juga kita pengertian tentang darah itu. Jadi ada yang memang dilarang keras ketika diambil hewan itu lalu diambil darahnya dan dimakan. Nah itu yang dilarang keras. Tapi kalau sebagai persembahan dipercikan di altar kepada Tuhan, itu beda lagi sebagai penebusan gitu. Iya. Ya memang ya tadi karena konteksnya ground dasarnya kan kita tadi ngobrolin darah itu kan nyawa kan, sesuatu hal yang kita mengerti dalam keselamatan perjanjian lama, bahwa untuk menyelamatkan diri seseorang ya dia harus mempersembahkan sesuatu kan. Sebenarnya kan ini cuma masalah tadi barter, bukan zaman perjanjian baru doang ya yang ngobrolin tadi soal hutang mungkin ya. Kalau kita berdosa itu kan
lebih ke arah berhutang gitu ya. Hutang kita lihat dalam Roma kan 3:23 kan, sebab upah dosa adalah maut gitu. Jadi harusnya orang-orang yang berdosa itu kan ya maut. Nah ini juga yang mungkin orang nggak mengerti gitu. Mungkin di seberang gitu ya, apa di keyakinan lain bahwa dosa itu bisa ditebus dengan kebaikan gitu. Ya itu bakal nggak make sense. Coba kita udah ngebunuh orang sekarang nih, terus kita baik, udah gue nyumbang 7 triliun, bisa nggak kita kurban? Ya kalau sekarang uang aja, maksudnya gue ganti deh 7 triliun tapi gue jangan dihukum gitu, nggak bisa. Karena kalau emang kita udah melakukan satu kesalahan di mana kita membunuh orang, kita harus dihukum gitu loh. Walau kebaikan kita mungkin dari zaman kita udah punya uang, kita memberi sedekah sini sana, beri gereja, pembangunan. Waktu kita udah membunuh, nggak ada, semua kebaikan itu nggak ada sama sekali kaitannya. Yaitu sekarang Anda harus dihadapkan dengan kasus ini gitu. Anda harus selesaikan kasus ini bukan dengan uang loh, nggak bisa uang. Pertanggung Iya, jawab. pertanggung jawab, peraturannya gimana? Nah, kalau dilihat dari peraturannya tadi kan memang kalau misalnya kayak Pak Amos tadi ambil contoh kan mengenai ada orang membunuh. Ya kan kalau kita tadi lihat baca dari Kejadian 9 ya tadi Pak Amos, berarti kan harus ada darah yang ditumpahkan. Iya. Ya, Darah kalau ganti darah. Iya, kalau kita ganti dengan uang nggak sama dengan makanya. rule-nya tadi yang kata Pak Amos bilang. Makanya. Berarti kan harus dengan yang sama. Dengan yang sama. Iya, nah itu Nah, kalau di perjanjian lama kan darahnya darah binatang. Nah, makanya maksud aku gitu sebenarnya tadi tetap maksud aku harganya sama gitu. Sama. Apa namanya dengan Darah. memang nanti ya mungkin kalau kita ngobrol dengan orang Yahudi asli ya perdebatannya bakal lebar lagi, tapi ya sepengertian kita sebagai orang-orang yang terus belajar bahwa darah itu ya tadi kan, darah di mana ada makhluk hidup punya darah, itulah nyawanya kan. Nah, sebagai kita orang berdosa gitu ya, yang kita ngerti adalah kita digantiin gitu ya dengan makhluk hidup ya. Kan ini kan ngobrolin soal duit juga sih. Karena kalau yang kaya ya mungkin bisa mempersembahkan sapi, yang lebih ya mungkin kecil, sekarang akhirnya masih burung dijalankan sama saudara-saudara kita yang ini ya, yang Tapi Muslim, untunglah kejadian itu nggak terjadi sampai sekarang. Kebayang dong kalau itu masih ya memang ada peraturannya dari zaman dulu. Ada dosa yang nggak istilahnya begini, dosa itu kan ada yang sengaja sama yang nggak sengaja. Ya kalau semua dosa dijadiin kategori tadi apa penebusan habis. Karena kita setiap hari berdosa. Iya, makanya sapi habis, iya habis, kambing habis, nggak keburu dia ngelahirin yang baru. Jadi belum beranak gue udah lu pakai gitu. Jadi enggak, memang itu permasalahannya di zaman dulu. Kenapa itu nggak habis-habis? Karena memang khusus untuk dosa tertentu memang. Ya ini ada kalau enggak, kalau kita dosa semua, ya ini tentang keyakinan ya, orang-orang Yahudi ya yakin harusnya hanya dosa yang kita berbuat secara sadar lah begitu ya. Mungkin kalau yang nggak sadar ya kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau misal pun iya kita tiap hari mempersembahkan hal itu, bayangin apakah pertumbuhan binatang-binatang itu akan melebihi dosa kita? Iya, bisa mengimbangi dosa-dosa manusia yang ada di zaman-zaman itu gitu. Untuk dipersembahkan habis kalau nggak. Ya maksud aku itu, tapi ya kita pokoknya ngerti konsepnya. Setiap dosa yang kita lakukan dengan sadar dan kita mengakui itu kesalahan kita, dan itu menyebabkan konsekuensinya kematian. Ya kita tadi Tuhan memberikan satu, ya mungkin di zaman Israel ya, di zaman perjanjian lama itu dengan cara ya tadi. Ya Bapak Ibu bisa ngobrolin kayak gitu ya, ke imamat lah ya. Jauh banget Pak, jauh banget itu. Syarat-syaratnya di iya, semua. Sinilah harus ditekan lah ininya. Dan binatangnya juga harus sehat. Iyalah, udah kukunya bayangin, makanya harus nyariin semua tuh kayak gitu tuh. Tukang apa tuh namanya zaman dulu tuh ya? Tukang jagalnya enak tuh bisnis kayak gitu ya. Lumayan ya bisnis. Iya kaya tuh bisnis kayak gitu. Lo apa maunya apa nih gitu. Ada lagi nggak? Ya jadi mungkin sekarang kita bahas konteks perjanjian baru kali ya. Maksudnya darah bicara berarti tentang kepada pengorbanan Tuhan. Nah berarti Tuhan sudah melakukan sekali di atas kayu salib gitu kan. Nah tapi banyak pro dan kontra gitu ya. Kadang-kadang memang masih enggak dong, masih mempersembahkan korban dong, masih persembahkan darah dong. Adalah perbincangan-perbincangan yang memang harus kita jelaskan, harus kita sharingkan juga. Jadi yang
apa Alkitab katakan gitu. Nah kalau saya pribadi di perjanjian lama di perjanjian baru itu justru kan kita sudah mendapat grace dari Tuhan. Tuhan mau mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, mengorbankan. Jadi kan mati kan. Makanya ada yang bilang superhero, salah satu superhero yang mati itu ya Tuhan Yesus. Tapi satu superhero yang mati tapi bangkit gitu kan. Maksudnya dicurahkan darahnya. Dari pencurahan darahnya itu kan Tuhan mati ya. Tapi kita beroleh kehidupan. Nah jadi dari nyawa yang hilang, kita umat ciptaannya itu beroleh kehidupan. Nah dari kematian Tuhan kita beroleh kehidupan, kita beroleh keselamatan gitu. Nah pertanyaannya nih yang masih pro dan kontra, kan masih banyak juga orang yang memperbicarakan. Jadi boleh nggak sih makan darah gitu? Nah kalau saya pribadi, kalau yang seperti yang perjanjian lama paparkan gitu ya. Kalau benar-benar fresh kita potong ayam terus kita minum darahnya ya nggak boleh ya Pak Prana ya. Tapi saya rasa ya kalau udah diolah jadi makanan lapo tadi ya kadang-kadang mungkin kita disuguhkan gitu kan nggak mungkin dong kita pas ke rumah orang kita tanya dulu ini tadi darahnya dipakein. Enggak boleh. Nah Alkitab juga kan bilang jangan jadi batu sandungan. Nah tergantung bagaimana kita motivasi kita gitu ya. Kan nggak mungkin dong pas kita makan di rumah orang kita harus detail tanya dulu. Ini ada darahnya. Tapi mengenai makanan darah tuh saya punya cerita pengalaman pribadi tuh saya sama Mona. Kebetulan waktu itu kan saya sama Mona tuh belum nikah. Nah orang tua saya tuh baru datang dari Medan. Dia bawa babi panggang gitu yang dari Medan asli. Bawa sama darah-darahnya. Nah kami waktu itu pernah ketemuan tuh janjian sebelum nikah. Akhirnya datang saya bawa deh. Terus saya bilang, nih yang kan dulu kan belum nikah kan panggilnya sayang nih yang. Oh sekarang apa Pak? Sekarang mami. Meningkat kan kenaikan terus. Nah terus saya bilang, nih yang dibawain mama nih dari Medan, kata apa ini babi panggang karo, coba dia makan pertama dagingnya dulu. Nah terus kalau yang ini apa, nah ini bumbunya, tapi saya nggak bilang itu darahnya kan, bumbunya coba deh pakai bumbunya. Enak ini bumbunya dari apa sih dia bilang gitu, ada pokoknya ini enak, pokoknya aku sih nggak tahu lengkapnya gimana tapi ini pasti enak deh. Terus dicoba setelah beberapa tahun kemudian Mona bilang ke mama saya, waktu itu babi panggangnya bawain lagi dong kalau ke Medan. Terus yang coklat-coklat itu apa sih? Dia nanya gitu kan. Terus mama saya langsung jawab, itu darahnya. Hah? Darah? Nanggung. Tapi enak ya. Ya udah deh kata dia gitu, udah terlanjur dimakan. Gitu Bu Esther, memang enak. Nah jadi bagaimana Pak Prana? Menurut Pak Prana gimana? Kalau menurut saya sih, saya dari dari sisi kesehatannya aja. Kan kita kan tahu di darah itu banyak bakteri-bakteri yang nggak menyehatkan, ada parasit-parasit yang nggak menyehatkan. Ya mungkin kalau pada saat kita makan ya nggak sehat badan kita gitu loh ya. Pada intinya saya bisa bilang oke, nggak apa-apa karena kan di perjanjian baru kan juga bilang sendiri, Paulus bilang bukan masalah apa yang masuk ke dalam tubuh gitu ya kan. Tapi kalau buat saya sih saya di tengah-tengah aja deh. Dari sisi kesehatannya nggak bagus aja kita makan darah gitu, darah hewan, karena kita tahu darah itu tempatnya kehidupan. Bakteri yang jahat pun di situ hidup, parasit yang jahat pun di situ hidup gitu Bu Esther jadinya kalau jawaban saya. Jadi lebih ke medisnya dan kesehatannya aja, ya. Medis dan kesehatannya. Tapi tetap enak ya. Tapi tetap enak. Tanya aja kalau nggak percaya sama istri saya tuh. Iya gitu. Gitu mungkin tambahan. Abis ini kayaknya kita ke Lapo deh. Enggak, hari ini kita dibeliinnya Padang. Ya tapi memang ya Pak Amos, kalau kita tadi kan kita sekarang udah membahas di perjanjian barunya ya, memang ya kayak tadi udah ada rule-nya, nyawa harus ganti nyawa. Nah ini karena dosa itu ya memang karena udah nggak ada kehidupan lagi karena kita melakukan dosa, untuk membayarnya harus dengan darah. Kalaupun setiap kita harus membayar dengan darah yang harus ada darah yang tertumpah, kita lakukan berkali-kali, benar-benar melakukan sebuah perbuatan yang harus kita lakukan berkali-kali. Itulah makanya
kasih karunia itu, Tuhan Yesus mau mati bagi kita, memberikan nyawanya, memberikan darahnya untuk menebus kita, itu merupakan kasih karunia. Karena kalau kita melakukan hal itu terus-menerus secara berulang-ulang selama kita hidup, kalau menurut saya gitu merupakan suatu hal yang memang yang kita kerjakan luar biasa gitu loh Bu Esther, Pak Amon. Mengenai itu. Ya memang ini yang menjadi jawaban aku, ya ini sih menurut aku keyakinanku sendiri ya mengenai jawaban kenapa sih Kristus harus lahir gitu ya, Kristus harus datang ke dunia ini. Kan bilang ada yang mungkin orang luar bilang kenapa Tuhannya datang belakangan gitu, nggak dari awal aja gitu ya. Ya karena dia nggak tahu sejarahnya, asal usulnya gitu loh, bagaimana cerita ini bisa terjadi kita sampai sekarang. Nah makanya biasanya karena aku kalau ngajar anak-anak gitu ya, biasanya aku bilang ada 3 yang penting dalam pelajaran di sekolah. Yang pertama matematika, aku bilang. Kenapa? Ya karena itu logik, mikir, kita harus bisa mikir lah, bagus lah karena otaknya dipakai, aku bilang gitu kan. Yang kedua apa? Bahasa Inggris. Karena apa? Kita hidup di zaman global. Karena kan ya nonton YouTube juga banyak, mungkin ilmu-ilmu datangnya dari orang luar kan. Jadi kita harus banyak. Aku bilang makanya kalau nonton sekarang jangan subtitle. Kalau pakai subtitle juga pakai yang bahasa Inggris. Jadi kita ngeraba apa yang dia omong dengan kata-kata yang ada di tulisan itu gitu. Dan yang ketiga apa? Sejarah, gue bilang. Karena apa? Banyak orang yang ngerti asal usul dari sesuatu gitu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Karena dia taunya masa begitu. Selalu orang jawabannya langsung begitu karena dia nggak mau ngerunut gitu loh. Ini kenapa ya bisa kejadiannya? Kenapa mobil sekarang jadi begini? Dulu mah gembel ya kan, mobil mah kayak truk sampah mungkin apa gimana? Karena ada asal usulnya semuanya itu gitu loh. Kita menanyakan segala sesuatu itu pasti ada asal usulnya. Nah, menurut aku mengapa Tuhan Yesus tuh harus turun ke dalam dunia ini gitu loh? Ya karena yang pertama ya memang ini juga kontroversial, perjanjian yang sudah usang, perjanjian yang sudah menurut aku ya udah dalam perjanjian sama orang Israel ada ya pembatalan lah, dalam artian ya ada yang bilang enggak ya, tapi kenapa harus datang lagi gitu, makanya kita mengangkat inilah darah perjanjian yang baru gitu ya. Ada satu perjanjian yang baru yang setelah yang lama tuh sudah nggak berlaku lagi gitu ya, tapi yang lebih ke arah tadi adalah darah tadi gitu. Ya ini menurut aku ya Tuhan berpikir gitu, darah siapa, darah apa yang bisa menebus satu dunia ini lalu sampai kesudahan zaman. Kira-kira itu binatang apa ya? Yang nggak terbatas. Iya itu dia, makanya infinite blood gitu loh, yang darahnya harganya sebegitu mahalnya, kesediaannya. iya, atau yang bisa ya untuk bisa menebus manusia yang nanti yang sekarang belum lahir sampai nanti yang lahir itu melahirkan lagi. Ya kan? Sampai akhir zaman ini, sampai bumi dan baru udah nggak ada lagi yang melahirkan lagi, maksudnya udah nggak ada lagi yang beranak lagi. Darah siapa kira-kira? Hanya darah Yesus. Ya, itu harus darah satu pribadi yang eternal gitu kan. Iya, tahu makanya bagaimana menghargai darah seseorang kan. Iya kan, darah siapa yang bakal menjadi darah yang sebegitu berharganya gitu. Makanya entah itu Petrus bilang bukan dengan emas perak. Kau kayak ada lagunya kan, bukan ada lagu, emang ada lagu. Bukan dengan emas perak kau menebus hidup, tapi dengan darah. Nah, kadang kita nggak ngerti mahalnya segimana. Darah ya, kita sering kali nemuin darah. Iya maksudnya di ayam gitu ya, darah ayam berapa? Iya berapa? Tapi kita nggak bisa menjunjung darah ini seberapa mahal karena kita nggak ngerti gitu. Ini darah bukan sembarang darah. Darah yang bisa menebus gitu loh umat manusia, bukan hanya yang sekarang, sampai selama-lamanya waktu kita mempercaya dia gitu loh. Itu loh yang amazed banget dari Tuhan kita dengan cara gimana dong? Oh iya dong, harus firman ini menjadi manusia gitu. Menjadi sesuatu hal yang memiliki air dan darah untuk bisa dipersembahkan gitu loh. Nah, nanti next kita bakal ngobrolin juga tentang caranya, yaitu harus ada di mesbah. Nanti kita lanjutin lagi kenapa harus di mesbah juga. Jadi ini ultimate dari yang aku pengen bagiin dengan teman-teman juga yang lain. Menurut aku ya tadi, darah siapa yang mahal, yang bisa dipersembahkan dengan cara yang sama. Karena kita tadi setuju bahwa dosa manusia nggak tahu deh berapa deh semua orang. Kadang-kadang ada orang, ada nggak sih yang bisa mengatakan seseorang suci gitu nggak punya dosa? Bohong kan, nggak ada, iya kan? Makanya orang yang mau ngelemparin itu cewek yang ngelakuin itu pada kabur semua. Padahal itu mungkin ada orang Farisi yang ngelakuin sesuatu hal yang
ya tadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Melakukan Iya, ibadahnya melakukan ibadah semua, tapi merasa kita tuh Dia pun nggak berani. nggak berani ya, akhirnya. memang kita hakikatnya gimana? Hakikatnya Iya. dosa. Iya, maksudnya udah dan itu yang menjadi istilahnya bukan gimana ya, kutukannya di situ lah ya. Kutukan dosa itu bukan mengenai perubahan fisik gitu ya, apa kamu dikutuk biasa kan jadi kodok gitu atau jadi apa, tapi kutukan kita tuh berasal dari dosa itu. Kita dikuasain menjadi hamba dosa itu kan, nggak bisa kemana-mana kayak lingkaran setan gitu. Wah, terikat gitu loh. Ini yang berbahaya banget, dan kita sebagai orang-orang yang nggak diselamatkan kan stres ya, kemana-mana nggak bisa gitu. Kita mau membebaskan diri dari dosa, masuk lagi ke dalam lingkaran itu. Stres loh, kayak burung disangkar lah. Dan tetapi ada orang gitu yang mau nyelamatin kita dari sirkulasi dari situasi yang seperti itu. Gila, ada orang yang kayak gitu-gitu, gimana nggak ya. Makanya aku senang masuk karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu, segede gitu loh ya. Orang dia kasih ya susah ya mau ngomongin segede mana ya, dia nama Allah adalah kasih, tiada terukur. Iya, tiada terbatas gitu ya. Iya. Coba deh gimana tuh dari teman-teman Bapak Ibu yang lain. Coba Bu Esther mungkin bisa menambahkan. Aku sih udah cukup ya, maksudnya ya hanya darah Yesus gitu loh, maksudnya yang dicurahkan, yang dikorbankan untuk satu penebusan seluruh dunia ini. Nah pertanyaannya, mau apa enggak ya kan menerima penebusan darah yang tercurah oleh Yesus itu gitu. Itu saja sih Pak Prana. Kalau mengenai kuasa darah ini kan memang tadi kayak Pak Amos bilang harus ada rule-nya ya, mengapa akhirnya harus ada darah. Dan juga kalau misalnya darahnya itu harus darah binatang, berapa banyak binatang yang harus dikorbankan dan sampai kapan gitu loh, apakah akan mencukupi. Nah itu seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya ini harus satu pribadi, harus ada satu makhluk atau pribadi yang hidupnya itu eternal, tak berkesudahan gitu Pak Amos. Nah ya itulah harus Allah itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri yang datang agar setiap setiap orang yang berdosa itu, karena dosanya itu dia mau bisa selamat, harus ada darah yang tertumpah. Darah Yesus Kristus itu yang selalu tersedia bagi pribadi itu gitu loh Pak Amos. Dan karena setiap kita yang udah menyadari bahwasanya darah itu berharga bagi kita, karena kita tahu nih sebagai murid-murid Tuhan Yesus percaya kita hidup bukan di sini aja nih, bukan sekarang aja pada saat kita di bumi, tapi kita juga pada saat kita mengakhiri hidup kita di bumi, di kekekalan pun kita hidup gitu loh. Nah dengan kata lain bahwasanya kalau kita menyadari betapa berharganya, betapa bernilainya darah itu untuk kehidupan kita selanjutnya di kekekalan, maka dengan tidak sembarangan kita akan menjalani hidup kita selama di bumi ini gitu loh Pak. Karena kan kita tahu, wah ntar di kekekalan aku juga hidup. Aku hidup di kekekalan nanti, nggak mau di suatu tempat yang tidak mengenakan ya. Kita tahu itu di neraka. Gimana caranya ya? Berarti dosa kita ini harus ditebus supaya kita nanti di kehidupan kekal kita bisa masuk surga. Ada darah Yesus. Nah kita, karena kita sebagai pribadi yang tahu bernilainya darah itu, kita menjalaninya ini dengan baik sebagai bukti bahwasanya kita punya sesuatu yang berharga itu telah kita miliki. Kita menyenangkan hidup, menjalankan hidup kita ini dengan menyenangkan hati Tuhan selama kita di bumi gitu loh Pak. Karena kita tahu ini berharga banget ini darah ternyata ya kan. Kita udah tahu rules-nya tadi yang di Kejadian 9 ini. Ini darah ini harus ada untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan kehidupan kita di kemudian hari. Gitu aja Pak Amos tambahan dari saya. Ya intinya tadi pilihannya kepada kita gitu ya. Iya. Kayak orang punya utang, lu mau dibayarin nggak? Gitu kan? Lu mau punya apa utang? lo mau terus? Iya, apa lu mau terus ngutang nggak dibayarin? Artinya yuk menjadi buronan, ya menjadi kolektor, kejar-kejaran. Iya, dikejar terus sama debt collector itu. Kalau sekarang kita mau free, mau bebas akan hutang, ya tadi kita juga mengibaratkan karena dalam Ibrani juga Damin tadi lebih berbicara tentang money gitu ya. Money. Bagaimana darah itu disamakan gitu ya dengan uang. Memang katanya kata dasarnya darah, tapi dalam prakteknya itu disebut juga bisa menjadi uang gitu dalam kejadian mereka di sana gitu ya.
artinya sekarang pilihannya ya kepada tadi ya kepada kita gitu. Apakah ada orang loh yang mau bayarin utang kita gitu loh. Ada orang loh yang mau menggantikan hukuman gitu loh. Ya kan yang tadi kita bilang kalau hukumannya kita membunuh ya harus dibunuh loh. Nggak bisa kita bayar lagi dengan kekayaan kita gitu. Kita berpikir kita kaya semua memiliki sesuatu, nggak bisa untuk membayar semua itu. Nyawa harus ganti nyawa gitu loh. Upah dosa maut. Lu ngelakuin sesuatu hal yang berdosa, upahnya you mati gitu loh. Lu mau mati gitu loh. Mau gak mati? Gua sih Gak eksis lagi dong di bumi. ya gak eksis maksudnya. Semua orang kan pengennya hidup gitu loh. Ya kan. Nah permasalahan kan memang ada hal yang ya memang udah lahiriah ya. Tubuh ini emang harus mati gitu. Iya, Tetapi kita percaya kita ada roh, apa mau mati juga roh itu gitu loh. Ya. Roh itu mau dimatiin juga nggak? Nah itu pilihan gitu kepada kita semua di Bible Talk ini, dan kita serahin gitu kepada teman-teman yang mungkin sekarang yang kita berdoa juga ada ya mungkin yang nggak sengaja nonton Bible Talk gitu ya serahin gitu loh hidup, dan kita menyadari karena kita tadi udah ngobrolin asal usulnya begini loh, dan kenapa Tuhan harus turunnya belakangan ya memang karena dibutuhkannya pada saat itu gitu loh. Kalau dia lebih lama lagi datangnya ya yang ya lebih lama juga keselamatan itu tiba dengan cara yang masih dengan ya, Pengorbanan binatang. hal yang lama dan juga hanya terbatas mungkin cuman bagi orang Israel aja gitu ya, karena dia yang punya akses semuanya itu ya. Kita mempercayai sesuatu hal yang mungkin nggak tahu juga siapa kalau Tuhan Yesus nggak datang gitu ya. Mungkin saat ini kita mempercayai siapa? Tuyul kali yang ada di kita menyembah ya hal-hal yang nggak tahu deh sekarang, nggak kepikiran juga hal-hal yang kayaknya wah parah deh kita sekarang. Mungkin penampilan bisa beda juga, nggak kayak orang ya sekarang. Mungkin kita sekarang bilangnya kayak normal, tapi mungkin ya kita tahu sendiri orang yang punya sekte-sekte ya punya penampilan tuh ya karena emang demandnya seperti itu gitu. Tapi kita nggak percaya lagi sama hal-hal yang lahiriah gitu ya, hal-hal yang rohani tadi udah ditebus gitu sama Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu aja dulu Pembicaraan kita ya, Bible Talk kita dari makanan lapo tentang jersey saya ini gitu ya. Kemudian Boleh akhirnya nggak makan penebus dan berakhir kepada penebusan gitu ya. Jadi sampai jumpa ke Bible Talk berikutnya. Saya Amos dan Esther. Saya dengan Prana. ya shalom. Tuhan Sampai Yesus jumpa. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.